sholat di sana. Kalau ada orang nggak mau barokah, ini yang perlu dipertanyakan. Yang nyuruh sholat malaikat Jibril, yang sholat Nabi Muhammad. Terus ada orang ngomong nggak ada itu barokah wali, barokah solihin, barokah Nabi, nggak ada. Ini gimana hadirin? Apa nggak baca dia Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Kalau ada orang nggak mau ambil barokah, ini dari mana dalilnya hadirin? Nggak jelas. Apa lebih pinter dari Nabi Muhammad, lebih pinter dari malaikat Jibril mereka itu? Main syirik aja kadang-kadang, oh nggak boleh itu ngambil berkah, bekasnya airnya Habib, bekasnya air itu haram, itu syirik. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyyil bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil masir, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita berkumpul di malam yang mulia ini untuk mengenang peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat berkesan untuk kekasih kita Nabi Muhammad. Karena di malam tersebut beliau baginda Muhammad mendapatkan kemuliaan yang tidak dapat diungguli maupun digapai oleh Nabi dan Rasul manapun. Hingga disebutkan oleh para ulama tentang kemuliaan tersebut, bahwa satu-satunya Nabi yang menggapai hakul yakin, memandang Allah dengan kedua mata beliau, adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini oleh para ulama disebut memiliki beberapa pelajaran. Peristiwa Isra Mi'raj adalah rihlatit tabarruk wa rihlah talabul ilmi wa rihlatil ibadah wa rihlah liqa'il ahbab. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan ngambil berkah, perjalanan nuntut ilmu, perjalanan ibadah salat, perjalanan berjumpa dengan para kekasih. Dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menggapai kedudukan yang tinggi tersebut tiada lain karena kecintaan Allah kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidaklah peristiwa Isra Mi'raj kita kenang kecuali fungsinya untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad,
cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu aku sampaikan untuk menguatkan, mengkokohkan keimananmu. Rasulullah yang sudah kuat imannya masih dikokohkan dengan apa? Cerita Nabi dan Rasul. Maka bagaimana kita yang iman kita naik turun? Maka ulama berkata, tidak ada yang paling ampuh untuk mengokohkan keimanan kita seperti mendengar cerita Nabi dan Rasul, dan tidak ada yang paling mujarab seperti cerita paling afdolnya Rasul, paling afdolnya Nabi, bahkan pemimpinnya Nabi dan Rasul, beliau baginda Muhammad. Maka insya Allah tidaklah peringatan Isra Mi'raj ini dilakukan, diadakan, kecuali mengharapkan agar kita tidak keluar kecuali iman kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah peristiwa yang diukir oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut peristiwa ini, memulainya dengan kalimat yang sangat menakjubkan, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya, lailan, di tengah malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang kami berkahi sekeliling masjidil aqsa. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ulama berkata, setelah Allah tunjukkan kebesarannya, kok nutupnya dengan sifat melihat dan mendengar? Kalau kita baca asbab nuzulnya kita baru tahu. Karena Rasulullah itu, hadirin, enggaklah diundang oleh Allah kecuali sudah mentok mengalami kejadian dan kejadian, mengalami semua bentuk dalam berdakwah kepada Allah, cacian, hinaan, bahkan ancaman untuk dibunuh. Mentoknya Allah panggil untuk Isra dan Mi'raj. Makanya Sami', maha mendengar apa yang dikatakan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Basir, maha melihat apa yang dilakukan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Walaupun ada tafsir yang lain mengatakan linuriyahu min ayatina, innahu, dhamirhunya enggak ke Allah, dhamirhunya ke Rasulullah. Innahu ay Muhammad, sami' mendengar langsung perintah Allah, basir memandang langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin, ketika dakwah itu enggak gampang. Dicaci, dihina, bahkan mau dibunuh. Tapi Rasulullah itu punya dua perlindungan. Abdul Muthalib itu perlindungan di luar. Gak ada yang berani bunuh Rasulullah karena ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib. Paman Nabi ini melindungi. Yang kedua, di dalam rumahnya ada Khadijatul Kubro, yang Rasulullah kalau di luar dicaci, dihina, kelihatan istrinya hilang semua penyakitnya, hilang semua kesedihannya karena memandang istrinya Khadijatul Kubro. Selalu mengatakan, kau Nabi yang menyambung silaturahim, jangan usah takut, nggak usah takut, ngokohkan keimanan Nabi Muhammad di rumah istri, di luar Abi Thalib. Dalam satu masa Allah ambil Abu Thalib, Allah cabut nyawa Khadijah, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak bisa dikontrol, orang kafir mulai mukul di rumah, nggak ada lagi yang menghibur, hingga Nabi Muhammad akhirnya hijrah ke Taif. Rasulullah hijrah ke Taif, cari perlindungan, karena Rasul udah nggak kuat, hadirin. Ini orang-orang kafir udah mau bunuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir mencaci seenaknya, dan di rumah nggak ada lagi yang menghibur beliau. Akhirnya Rasulullah ke Taif, sampai di Taif nggak mendapat perlindungan, malah dicaci, dihina, bahkan beliau dilemparin batu hingga berdarah-darah. Hadirin, Rasul ini ketika mengalami ini semua, jangan lagi manusia, malaikat nggak kuat, hadirin. Ini malaikat nggak ada nafsunya.
Datang malaikatul jibal, malaikat gunung berdatang ke Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kau ridho, kalau kau mau, aku lempar gunung-gunung ini ke orang Taif dan ke orang Mekah, aku habisin semuanya. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. La'alla yakhruju min aslabihim man amana billah wal yaumil akhir. Berilah ya Allah hidayah, petunjuk untuk kaumku. Mereka nggak tahu kalau aku nabi. Kalau mereka nggak beriman ya Allah, yang kami harapkan yang beriman yang ada di sulbi mereka, anak cucu mereka yang beriman. Coba Rasulullah itu visioner. Ketika dakwah nggak lihat yang langsung di depan. Makanya kalau dalam fikih dakwah, guru kami Habib Umar mengajarkan kalau ceramah itu jangan ceramah sama yang hadir. Ceramahin juga sulbi air mani yang ada ini kita ceramahin juga. Kalau yang ini nggak dengar, anaknya yang dengar. Seperti itu Rasulullah. Kalau mereka nggak beriman, nanti anak cucunya yang beriman. Ini malaikat udah nggak sabar. Coba kalau itu kita hadirin didatengin malaikat suruh ngelempar, masya Allah nggak disuruh kita lempar hadirin. Siapa yang kuat orang kayak Nabi itu? Rasulullah pulang. Sampai di kota Mekah diketawai, dicaci, dihina lagi. Gimana sambutan orang Taif? Hangat. Ketawa mereka. Hingga malam 27 Rajab Rasulullah tidur di rumahnya. Rasul tidur nggak seperti biasa. Tidur itu dijaga Hamzah wa Abbas. Ini yang jaga Rasulullah ini Hamzah wa Abbas. Yang satu Hamzah Asadullah, orang paling berani. Yang satu Abbas, orang paling tinggi. Saking tingginya kalau naik onta, kakinya itu nempel di tanah. Kita naik Supra aja jinjit hadirin. Ini onta ini, dia naik, kakinya nempel di tanah. Itu Sayyidina Abbas. Yang Hamzah siapa yang nggak tahu? Asadullah, macannya Allah. Nggak ada yang ditakuti oleh mereka. Malam 27 Rajab, malaikat Jibril datang. Rasul lagi tidur, Hamzah Abbas. Diangkat sama malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril datang dengan bentuk aslinya. Sebab malaikat Jibril itu kalau datang ke Rasulullah kadang bentuk asli, kadang bentuk manusia. Kalau dalam hadis Jibril yang panjang yang kita tahu hadis Jibril, ketika Jibril datang ke Rasulullah ada Sayyidina Umar, rawinya atau periwayatnya adalah Sayyidina Umar yang bertanya apa itu Islam atau itu iman. Itu Nabi Isa itu malaikat Jibril datang dengan bentuk manusia. Makanya kata Rasulullah, bentuk Jibril kalau menyerupakan dirinya sebagai manusia atau merubah bentuknya sebagai manusia, yang paling mirip adalah Dihya. Dihya itu sahabat Nabi yang paling ganteng. Paling ganteng. Kalau sekarang mirip Habib Jamal. Terserah yang ceramah hadirin. Kalau saya bilang mirip Habib Hamid, fitnah nanti saya hadirin. Ini Dihyah ini hadirin, sahabat paling ganteng. Makanya kalau belajar Jauharut Tauhid, itu malaikat itu nggak mungkin menyerupakan dirinya seperti Dracula, Mak Lampir, nggak mungkin. Pasti indah. Syaratnya malaikat beda sama jin. Kalau jin bisa jadi kayak Dracula, kayak yang lainnya. Jadi kalau memang yatasawwar bisuratil adami, syaratnya kalau dia merubah bentuk dengan bentuk manusia, pasti indah wajahnya. Itu malaikat. Nggak mungkin ada yang nggak indah, yang menakutkan, itu nggak mungkin. Makanya di Indonesia ini ada orang ngaku Jibril. Di rumahnya nggak ada cermin kali. Karena kalau ngaku Jibril itu syaratnya harus ganteng. Cantik atau ganteng. Lah kalau dia itu nggak ganteng ngaku Jibril hadirin. Ini kan nggak boleh. Dalam ilmu tauhid sudah nggak bisa, kecuali jin. Ya. Masya Allah ini negeri hadirin. Ada yang ngaku Jibril. Ada yang ngaku Nabi. Dan yang paling hebat itu polisi. Bukan koruptor yang ketangkep, malaikat Jibril ketangkep hadirin. Masya Allah.
Jibril masuk penjara, baru keluar Nabi masuk. Terus kapan ngasih wahyunya hadirin? Semoga Allah memaafkan mereka semuanya. Ini malaikat Jibril datang dengan bentuk aslinya. Diambil Rasulullah, dibawa ke Hijr Ismail, setengah lingkaran yang sebelahnya Ka'bah itu. Ditaruh di situ Rasul SAW, kemudian diambilkan air Zam-Zam, dicuci hatinya, kemudian dibersihkan, dikembalikan lagi, bukan karena kotor sebelumnya, tapi karena agungnya pertemuan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhum tuhron ala tuhri. Nggak ada kotoran, cuman dari suci ke lebih suci untuk pertemuan yang lebih mulia. Bapak Kapolsek sudah mandi, begitu dipanggil Pak Kapolda mandi lagi hadirin. Karena mau ketemu Pak Kapolda minimal pakai minyak wangi. Apa kotor sebelumnya? Habis mandi kok. Tapi karena ini mau bertemu dengan angkatan atau orang yang lebih tinggi, dia sampai mandi lagi. Begitu Rasulullah, bukan kotor sebelumnya, bersih tapi lebih bersih untuk perjumpaan yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini malaikat ngambil air Zam-Zam, dibersihkan. Setelah itu panggil Buraq. Buraq, kendaraan turun Buraq. Ketika kendaraan turun itu Buraq, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menyebutkan Buraq itu kendaraan para nabi. Ada riwayat kendaraan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika mau bangun Ka'bah butuh kendaraan, Allah berikan Buraq. Buraq dalam bahasa Arab diambil dari kalimat barqun, halilintar, karena cepatnya, kecepatan Buraq tersebut. Akhirnya hadirin, ini Buraq diberikan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Itu pendapat Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kalau pendapat saya bukan begitu. Pendapat saya, Nabi Ibrahim dikasih Buraq karena istrinya dua. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Jadi kalau di SMS atau di WA istri tua, nyampe. Di WA istri muda, nyampe. Makanya kalau mau poligami itu syaratnya harus punya Buraq. Modal Zebra, Supra, mau kawin lagi, cepat mati hadirin. Ya. Begitu Buraq siap, naik mah Rasulullah. Nah sekarang rehlah, kita mulai tadi 4. Yang pertama rehlah tabarruk, Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat sana, suruh sholat 2 rakaat sini. Ini apa ini? Ini Turisina, tempat gunung bincang-bincangnya Musa dengan Allah. Ini tempat lahirnya Nabi Isa. Ini adalah pohon di mana Nabi Musa bersanding di situ ketika dikejar-kejar Fir'aun. Ini adalah Madinatul Munawwarah atau Taibah, tempat kau hijrah. Semua yang dilalui tempat-tempat mulia Rasulullah disuruh sholat. Berarti inilah yang disebut dengan tabarruk. Kenapa hadirin? Kenapa kok Rasulullah sholatnya kok di Gunung Turisina? Karena bekas Nabi Musa. Kalau enggak, kenapa jauh-jauh ke sana? Kenapa Rasulullah enggak sholat 2 rakaat di Gunung Kelut? Gunung Semeru? Atau gunung apa di sini? Wah repotnya jemputnya. Pawa Karaeng. Kenapa Nabi enggak ke sana sholat? Karena yang namanya Turisina bekas nabimu. Kalau bekas Nabi barokah, makanya sholat di sana. Kalau ada orang nggak mau barokah, ini yang perlu dipertanyakan. Yang nyuruh sholat Nabi, yang nyuruh sholat malaikat Jibril, yang sholat Nabi Muhammad. Terus ada orang ngomong nggak ada itu barokah, barokah wali, barokah solihin, barokah Nabi, nggak ada. Ini gimana hadirin? Apa nggak baca dia Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Jelas-jelas saya mau tanya, kenapa Rasul sholat di sana? Kenapa? Disebutkan itu tempat Turisina, bincang-bincangnya Musa dengan Allah. Pohon ini pohon hadirin.
Kenapa Rasul sholat di pohon itu? Karena Nabi Musa bersanding di situ. Bekas sandingannya Nabi Musa, sholat Rasulullah di situ. Kalau ada orang nggak mau ambil barokah, ini dari mana dalilnya hadirin? Nggak jelas. Apa lebih pintar dari Nabi Muhammad, lebih pintar dari malaikat Jibril mereka itu? Main syirik aja kadang-kadang. Oh nggak boleh itu ngambil berkah. Bekasnya airnya Habib, bekasnya air itu haram, itu syirik. Hei. Anda nggak belajar ilmu yang benar. Kemasukan iri dan dengki hingga akhirnya seperti ini yang ada di otakmu. Baca sejarah. Saya akan sebutkan juga masalah kuburan di Isra Mi'raj ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengatakan di arah Kathibul Ahmar. Beliau mengatakan dengan masafah riyamril hajar, dengan jarak seperti orang melempar batu, disitulah kuburan Nabi Ibrahim. Kalau apabila Rasulullah nggak ingin umatnya ziarah kubur, ngapain ngasih tanda di situ? Rasul ngajarin mau ziarah kubur, mau ngambil berkah dengan kuburan Nabi Ibrahim, ini sini. Keluarlah dari sini, di Kathibul Ahmar, lempar batu, disitulah kuburan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya berkah itu ada. Ngambil berkah orang soleh apalagi Nabi adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Sudah rehlat tabarruk sudah. Mulai sekarang Rasul SAW mengajak rehlat thalabil ilmi, perjalanan nuntut ilmu. Nuntut ilmu Rasul SAW belum lihat apapun ditunjukkan surga dan neraka. Uritul jannah, aku ditunjukkan surga. Fam ra'aitu aktsara ahliha al-masakin. Aku lihat surga dan kebanyakan surga adalah penduduknya orang miskin. Jadi surga itu mayoritas orang miskin. Minoritas siapa? Hah? Orang mayoritas orang miskin, minoritasnya orang. Makanya kalau ada orang kaya sombong, datengin, bilang, maaf, Anda minoritas di surga. Kami orang miskin, mayoritas penduduk surga. Nggak ada orang yang menghina orang karena kemiskinannya, kecuali orang itu nggak kenal agama Allah. Ada kitab dari yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Al-Gaulul Hasif. Ada satu keutamaan di situ, fadlul fakri, bahkan keutamaannya miskin itu ada. Ahlan wa sahlan. Keutamaan nggak ada keutamaan kaya, yang ada keutamaan miskin. Sampai disebutkan di situ, hubbul fuqara min akhlakil anbiya wa bughdul fuqara min akhlakil fara'inah. Cinta orang miskin itu akhlak nabi-nabi dan rasul, benci, menghina, merendahkan, meremehkan orang miskin, akhlaknya Fir'aun. Kalau ada orang bilang ngomong ke kita, kamu itu sudah melarat, miskin, banyak ngomong, jawab Fir'aun. Karena tidaklah orang menghina kemiskinan kecuali Fir'aun. Nabi aja miskin. Makanya penduduk surga itu dilihat oleh Rasulullah kebanyakan adalah orang Kemudian uritun nar, aku dilihatkan neraka, faro'aitu aktsara ahliha nisa. Aku lihat neraka kebanyakan penduduknya perempuan. Padahal yang hadir di majelis ini lebih banyak perempuan. Tapi penghuni neraka kebanyakan perempuan. Aneh. Pondok saya laki sama perempuan, banyak perempuan. Majelis saya juga gitu, tapi kok penduduk neraka banyak perempuan. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka jadi penduduk neraka terbanyak? Li'annahunna yakfurna, karena perempuan itu pada kafir. Kafir itu apa? Ingkar. Yakfurnallah, ingkar kepada Allah? Enggak. Ingkar kepada siapa? Yakfurnal ashir. Mereka ingkar kepada suami-suami mereka. Ingkar kepada siapa?
suami. Kenapa? Kata beliau Rasulullah, mereka itu kadang perempuan, idza ahsanta ilaiha dahron, kita berbuat baik bertahun-tahun, kemudian salah berbuat buruk satu, Masya Allah tahun-tahun hilang semua, yang satu nggak hilang-hilang. Karena itulah wanita banyak masuk neraka. Makanya kalau pengen nggak masuk neraka, wahai para wanita, hargai suamimu dan hati-hati jaga lisanmu, jangan sampai menyakiti suami, amal ibadah dihapus oleh Allah dan akhirnya masuk penghuni neraka. Na'udzubillah min. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan lagi hadirin, lihat lagi ada orang kepalanya dipecah, dikembaliin, disembuhin, dipecah lagi, dikembaliin, dipecah lagi. Terus Rasulullah tanya, ini siapa umatmu? Apa yang mereka lakukan? Mereka umatmu allati tatathaqal ru'usuhum fi khawalawatil khams. Mereka umatmu yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini penting sholat ini. Orang kalau udah ninggalin sholat nggak ada baiknya. Hancur itu kepala di kuburan kalau orang sampai ninggalin sholat. Makanya ustadz-ustadz kalau ada jamaahnya orang kampung muslim nggak sholat meninggal dunia, kalau dikafanin habis dimandiin dikafanin sebelum dikubur jangan lupa kasih helm. Mungkin akan meringankan azab kuburnya. Sholat ini hadirin, manzilatus sholah, kedudukan sholat min sairil ibadat seperti kepala dengan badan. Kalau lepas itu kepala hilang badan manusia. Begitu juga amal ibadah kita semua lepas kalau sholat kita tinggal. Mau itu habibnya, mau itu kiainya, mau itu siapapun, kalau udah ninggalin sholat tinggalin. Ini ada riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, didatengin cahaya. Cahaya itu datang dan berkata, wahai pemimpin para wali, sudah tinggalkan sholat, tinggalkan zakat, tinggalkan puasa, sudah aku ambil kewajiban kepada dirimu. Maka cahaya itu mengatakan seperti itu seakan-akan Rabbul Alamin, seakan-akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia lepas sendalnya, dilempar itu cahaya dan berkata, ikhsa anta ya la'in, pergi kau wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dilempar, cahaya yang terang benderang berubah menjadi hitam, jatuh itu setan. Katanya setan, kok tahu kalau saya setan? Padahal seperti ini sudah saya lakukan lebih dari 30 orang ahli ibadah hingga jadi zindik. Mereka tinggalin sholat, tinggalin semuanya gara-gara cara seperti ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, gimana saya nggak tahu, ana abadtu rabbi bil ilm, saya ibadah nggak kosongan sama ilmu. Mana ada orang yang kemudian digugurkan kewajiban sholat, Rasulullah sampai meninggal sendiri sholat. Sayyidina Abu Bakar sampai meninggal sholat, Sayyidina Umar pas sholat meninggal, Sayyidina Utsman pas sholat meninggal, Sayyidina Ali pulang sholat dari masjid meninggal. Terus saya lebih mulia dari mereka? Makanya saya tahu pasti kamu syaitan, kamu pasti iblis. Untung kau wahai Abdul Qadir, kalau enggak nasibmu sama dengan mereka. Ini orang pinter, cerdas, punya ilmu, enggak cuma ahli ibadah. Makanya di Makassar kalau ada habib, ada kiai sampai ngomong sholat enggak wajib, copot sandal Anda. Yang lebih cocok sandalnya TNI, sepatunya mantap itu hadirin. Lempar dan katakan, ikhsa anta ya la'in, pergi kau wahai makhluk yang dilaknat. Enggak ada yang namanya menggugurkan kewajiban bahkan pada Nabi Muhammad. Rasulullah ini sakit-sakit ke masjid loh hadirin. Makanya saya kadang-kadang ada heran, ada orang ngomong kayak gini, ini orang kok enggak sholat, shh, kamu enggak kelihatan, sholatnya di Ka'bah. Hei, sini. Rasulullah di Madinah itu sakit, digotong sama Sayyidina Ali ke masjid. Sampai Sayyidina Abu Bakar tengah-tengah sholat, lihat Rasulullah datang mundur, katanya Rasulullah, maka anak ya Abu Bakar,
Tempatmu wahai Abu Bakar, nggak mau, tetap mundur Sayyidina Abu Bakar. Maju Rasulullah jadi imam. Bayangin sakit-sakit digotong Sayyidina Ali ke masjid sholat. Kenapa Rasulullah ketika itu nggak sholat di Ka'bah? Ini kadang-kadang ngomong-ngomong seperti ini hadirin, nggak ngajarin. Mau nyoba main-main dalam agama Allah. Makanya hati-hati, sholat nomor 1. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu sampai beliau saking dahsyatnya, kerasnya untuk urusan sholat, beliau mengatakan apa? Mending di rumahmu ada anjing daripada anak nggak sholat. Anjing itu sebab malaikat nggak masuk, tapi anak nggak sholat sebab murka Allah, laknat Allah turun tiap hari. Sampai seperti itu beliau. Kalau sudah di rumah kita ada anak nggak sholat, nggak ada baiknya rumah kita. Sampai dikatakan mending melihara anjing. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mesti begitu. Kalau tidur sama suaminya nggak sholat, bilang sama bapak, Pak, mending tidur sama anjing daripada sampean. Nggak bener hadirin. Nggak ada. Wali itu jadi soleh karena amal ibadah diantaranya sholat, sebagaimana dikatakan afdol ibadah badaniyah as-sholah. Paling afdolnya ibadah badan adalah sholat. Maka itu saya titip, ini Rasulullah ini nanti pulangnya dapat perintah sholat. Sholat jangan ditinggalkan, jangan main-main. Yang kedua, Rasul SAW melihat lagi. Yang dilihat ada wewangian yang wangi parfumnya. Rasul tanya, ini bau apa? Masyitoh ibnati Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Kenapa dengan dia? Itu tukang sisir Fir'aun ketika nyisirin anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, kaget nyebut Allah. Ketahuan, dilaporkan bapaknya, disidang oleh Fir'aun. Ditanya oleh Fir'aun, hei Masyitoh, kau sembah aku atau kau sembah Tuhanmu yang baru, maka kau kubunuh beserta keluargamu. Apa jawabannya Masyitoh? Masyitoh menjawab, Robbi wa Rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu Allah. Ini coba lihat, ini pelajari betul. Tuhanku, Tuhanmu Allah. Depan Fir'aun, hadirin nggak main-main ini. Ini bukan jenderal Fir'aun ini. Ini bukan presiden Fir'aun ini. Ini Rabbukumul A'la, sudah ngakunya Tuhan paling tinggi. Bayangin ngaku Tuhan aja udah nggak beres. Ini ana Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang nggak takut sama Fir'aun? Tapi ini perempuan berani pegang teguh agama Allah. Panggil suaminya, panggil anaknya, siapkan tempat untuk goreng anak-anak dan suaminya. Disiapin bejana besar. Gimana? Aku bakar satu-satu, aku goreng satu-satu anakmu. Dia katakan Robbi wa Rabbukallah. Tetap. Suami siapin, lempar, digoreng depan istri. Nangis hadirin, siapa yang nggak nangis suaminya digoreng di depannya? Selesai nangis, anaknya yang besar digoreng lagi di depannya, nangis lagi. Terakhir anaknya yang masih 2 bulan, nggak kuat ini Masyitoh. Dalam hatinya ngomong, ya Allah maafin, saya mau ngomong, ya Fir'aun kau Tuhanku, tapi di hatiku tetap Allah. Tapi sebelum itu terjadi, anak ini bicara, Ummi qa'i wala tataqa'asi fa innaki alal haq. Anak umur 2 bulan ini ngomong, ibu yang sabar, yang tabah, kau dalam kebenaran. Langsung nekat berkata kepada Fir'aun, Rabbi wa Rabbukallah ya Fir'aun. Tuhanku Tuhanmu adalah Allah wahai Fir'aun. Selesai hadirin. Kalau gitu lempar sekalian. Digoreng istri, suaminya digoreng, anaknya yang besar digoreng, bayinya digoreng. Tetap pegangan Islam sampai mati. Ini anak sekarang udah nggak usah suaminya digoreng, Indomie digoreng aja murtad. Kadang-kadang saya heran, sekolah beasiswa murtad. Nikah beda agama murtad. Apa ini hadirin? Mainan agama dibuat mainan. Kok bisanya mereka sampai seperti itu? Masyitoh ini pelajaran buat kita perempuan. Jangan diremehin walaupun profesinya rendah. Siapa? Tukang sisir. Tapi dia mulia. Apa? Pegang teguh agama Allah, apapun resikonya dihadapin. Tapi sekarang main-main hadirin. Tuh lihat di WA barusan, perempuan pakai jilbab nikah di gereja. Syahad, apa ini?
Suruh belajar sama Mas Sito. Salah anak kita, gurunya salah, artis di TV, ya itu jadinya. Itu tontonan bukan tuntunan. Anda nggak lihat artis kawin sama ini, masuk agama ini, nanti nggak jadi cerai, kembali lagi bikin mainan. Belajar sama Mas Sito, mati dihadapin, suaminya, anaknya, yang penting pegang teguh agama Allah. Coba lihat di Quran, jangan lagi orang biasa, Nabi takut, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku mati apa yang kau sembah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali muslim. Saking takutnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dikhawatirkan. Sekarang agama sudah dipermainkan, mesti belajar dari masyitoh mereka. Walaupun tukang sisir, tapi kuburannya dicium langsung wanginya oleh baginda Muhammad SAW. Sekarang ini yang penting, jangan main-main. Sepulang dari sini anak-anak kita nanti, kita jamin nggak sampai yaumul kiamah turunan kita masuk Islam. Amanah ini. Panggil anak-anak kita. Orang tua zaman sekarang mau mati nggak megangin agama kepada anaknya, malah ngomong, nak wasiat saya, tolong toko jangan sampai dijual. La haula wala quwata illa billah. Sampai mati masih cinta dunia. Sawah bapak tolong jangan sampai kau jual. La haula wala, ada apa? Mau mati itu sawah bapak sedekain, toko jual buat masjid. Ini mau mati kalau orang ingat akhirat, ini masih udah mau mati masih ingat dunia. Datengin anak-anak kita, dudukin kalau maghrib baca rotib itu, nak jangan mati kecuali Islam, plus ditambahi jangan mati kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Ini aliran sudah mulai aneh-aneh. Aliran kanan terlalu kanan, kiri terlalu kiri. Yang kanan radikal, semua haram, nggak ada halalnya. Sampai zikir bareng-bareng masuk neraka hadirin. Celana kepanjangan masuk neraka hadirin. Bayangin hadirin. Saya sampai bingung sama aliran itu. Ini dari mana? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram. Ini dari mana aliran ini? Kok kayaknya mereka ini senengnya masukin, hobinya masukin orang neraka. Sampai saya teliti, nggak taunya maklaran sama malaikat Malik yang jaga neraka itu orang. Jadi kalau bisa masukin orang ke neraka dapat 2,5%. Makanya senengnya masukin orang neraka, finnar, haram, itu nggak habis-habis. Satu lagi ngiri kengirian, liberal, semuanya halal. Masya Allah, mau telanjang, mau nggak jilbaban, mau nikah beda agama, halal. Kalau sudah gini bahaya kita sekarang. Terus gimana? Ingat-ingat, maghrib isya, anak itu dipanggil, ajakin rotib. Kalau sudah baca rotib, itu loh, di rotib sudah disebutkan, bahkan diulangi. Ya, untuk kita, wa amitna ala dinil, matikan kami dalam agama Islam. Itu Imam Haddad sudah baca. Saking bahayanya nanti akhir zaman, orang keluar masuk agama buat mainan hadirin. Ini masih toh ngajarin, ini nuntut ilmu Rasulullah ini loh. Lihat masih toh, suruh umatmu ambil pelajaran dari masih toh, kuat berpegangan dengan agama. Jalan lagi, nuntut ilmu lagi Rasulullah. Lihat ada lobang keluar dari situ sapi. Ketika sapi keluar nggak bisa masuk, Rasulullah tanya, ini ada apa? Ini umatmu, kenapa? Umatmu yang nggak bisa jaga lisan. Kalau udah keluar kalimat nggak bisa balik hadirin. Kita ini kalau sudah keluar, udah ngomong, udah send, WA ini sudah send, ada tanggung jawabnya. Ada undang-undangnya di polisi. Orang kalau udah nyebar hoax, ngebarin semuanya bisa tanggung jawab. Itu cuman sama polisi, belum sama Allah. Hal yukabun nas. Dan tidaklah Allah akan melempar manusia ilan nar ala wujuhim, ke neraka melalui wajahnya, dalam riwayat manakhirihim, hidungnya, illa min hasaid alsinatihim, kecuali karena apa yang keluar dari lisannya. Sampai Rasul mengatakan, man yadman lima baina lihyaihi wa baina fakhdhi adman lahul jannah. Orang yang bisa jamin kemaluannya dan lisannya, aku jamin masuk surga. Jangan ngomong, hati-hati. Jangan asal ngomong, semua ada tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini lisan bentuknya kecil, akibatnya besar. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada lisan yang bicara, arsy-nya Allah goyang karena murkanya Allah. Gara-gara lisan. Ihsan jangan ghibain orang, jangan fitnah. Ini perempuan-perempuan saya ingetin. Jangan suka ghibah. Tahu nggak Rasulullah itu pernah istrinya Aisyah ngomong ketika Rasulullah mau ke Hafsah. Giliran istri satunya Hafsah. Kemudian tanya, mau kemana ya Rasulullah? Mau ke Hafsah. Hasbuka min Hafsah fa innaha kadza wa kadza. Jangan ke Hafsah. Hafsah itu gini-gini dalam riwayat likisoriha. Ngapain sih Hafsah didatengin orang pendek gitu aja datengin. Gara-gara ngomong pendek, Aisyah ngomong Hafsah pendek, fisiknya dihina. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan, kau baru saja mengatakan kalimat. Lau muzizat fil bahri, kalau kalimat itu dicampur di laut yang biru, lama zajatu, jadi hitam saking kotornya kalimatmu. Itu cuma ngomong pendek. Ibu-ibu kalau kondangan, Masya Allah, lihat orang gemuk, pakai bajunya ketat, warnanya menyala-nyala. Astagfirullah. Ini sekarang ghibah, sekarang ada zikirnya. Astagfirullah, na'udzubillah. Apa nggak ada cermin di rumahnya? Udah hitam, jelek, gemuk. Nah itu gimana hadirin? Pendek aja kayak satu laut jadi berubah. Ini jelek, hitam, nggak punya malu. La haula wala quwata illa billah. Makanya ibu-ibu ini kalau bisa jangan lepas masker. Kalau perlu tidur pakai masker, kalau bisa dijahit sekalian masker itu. Ibu-ibu penyakitnya lisan. Kalau bapak-bapak penyakitnya mata. Makanya kalau pakai masker jangan di mulut, di mata. Banyak orang-orang masuk neraka laki-laki karena mata, karena jelalatan matanya. Kalau perempuan, lisannya. Coba lihat, saya pernah ini umroh sama jamaah saya. Bayangin, di sebelah ini Ka'bah, tawaf sebelah Ka'bah, tawaf ini. Ada perempuan Iran cantik hadirin lewat depan kita. Habib kok tahu ya, saya ngelirik dikit juga waktu itu. Tapi nggak banget-banget dikit. Saya lihat jamaah saya ini subhanallah, orang tawaf ke kiri, dia ke kanan hadirin. Saya tarik, mas mau kemana? Astagfirullah Habib, perempuan cantik betul Habib. Bayangkan itu laki-laki, gak bisa jaga mata walaupun depan Ka'bah hadirin. Itu laki-laki bahayanya mata, kalau perempuan bahayanya lah perempuan ini kadang-kadang nganterin anaknya ngaji di TPQ, anak ngaji dapat 1 lembar, ibu-ibu ini riba 3 juz. Jaga lisan. Orang banyak nggak selamat di akhirat gara-gara apa? Hadirin, ini orang ahli ibadah, punya amalan 1 gunung, masuk di akhirat dihitung sama Allah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa orang bangkrut? Oh bangkrut, la dinar wala dirhamalah, ya yang nggak punya uang rupiah, nggak punya dolar ya Rasulullah. Enggak. Al-muflis huwa man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat, walahu a'malus shalah wa shadaqah, dia punya amalan banyak, salat, sedekah, pahalanya, thawabus shalah, sedekah, tapi nggak bisa jaga lisan. Ya'ti wa yasubhada, kalau ngomong panas nyakitin hatinya ini. Ngomongin fulan, fitnah sini, fitnah sana. Gara-gara itu semua orang-orang yang disakitin hatinya menuntut pahalanya tadi. Subhanallah, waktu di dunia nggak bisa jaga lisan. Sampai orang-orang yang disakiti udah ngambil pahalanya habis, yang ngantri masih banyak. Akhirnya apa hadirin? Dosanya orang-orang suruh pindah ke sana. Akhirnya tadinya bawa segunung pahala jadi segunung dosa. Kenapa? Nggak bisa jaga lisan. Makanya hati-hati ngomong itu. Nggak itu ulamanya, nggak itu pejabatnya, nggak itu orang biasanya. Jaga lisan. Jangan main-main sama lisan. Ini lisan lebih tajam dari pedang. Pedang cuman gores, cuman kulit. Tapi kalau lisan bisa gores hati hadirin. Hati lebih mulia dari Ka'bah. Sampai Rasul mengatakan kau hancurkan Ka'bah itu dosa. Tapi hancurnya hati orang mukmin lebih dosa. Karena hati orang mukmin lebih berharga dari Ka'bah. Kita nggak tahu hadirin. Ngomong kadang nggak dipikir, seenaknya aja ngomong.
nyakitin hati orang, nggak bisa tidur dia gara-gara kalimat kita. Terus kita tertawa kadang-kadang, alhaha ketawa, orang ini sakit hatinya gara-gara saya. Innalillah, kau melakukan perbuatan yang keji, kau lebih kejam dari Abroha. Abroha cuma mau ngancurin Ka'bah, kau yang lebih dari Ka'bah kau mau hancurin hatinya orang mukmin. Makanya hati-hati, jangan pernah sakitin orang, jangan caci maki. Enggak itu ulamanya, pilih kalimat yang baik kalau ngomong, enggak harus caci maki. Ada kadang-kadang saya bingung, merasa mendekatkan diri kepada Allah dengan caci maki orang. Apa ini hadirin? Mana pernah Rasul SAW menyaci maki orang? Ma bu'ithtu la'anan wala sababan, kata Rasulullah, aku bukan pelaknat dan bukan pencaci manapun. Maka sampaikan semua dengan kata-kata yang baik. Kita nggak senang kalimat yang baik, jangan sakitin. Kita ulama ini nggak pernah takut nyampein yang kebenaran, nggak pernah takut. Apalagi para habaib, ya Allah sudah nggak ada yang takut. Menyampaikan yang hak tapi sampaikan dengan kebaikan. Sampaikan hak, kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka itu ayo jaga lisan kita. Kita keluar dari majelis ini insya Allah kita mulai jaga lisan. Rasulullah itu akhlaknya yang terkenal dua, jaga senyuman sama jaga lisan. Kalau ngomong pilih kalimat yang enak. Saya kasih contoh. Rasul ini mau negor sahabat. Jadi ceritanya Rasulullah ini mau sholat, nunggu adzan. Ada satu sahabat itu duduk nunggu. Ketika waktu sholat itu tiba, ada satu sahabat itu yang satu di antara mereka itu nggak punya wudhu. Nabi mau negor, kamu nggak punya wudhu, tapi takut depan orang kan nggak enak. Dia akan hancur hatinya. Akhirnya Rasul mengatakan, man akala ma tamassahun nar, siapa yang baru saja makan daging yang dagingnya langsung makannya atau masaknya dengan api, falyatawaddo. Kasarnya yang habis makan sate wudhu. Kemudian sahabat tadi baru ingat, astagfirullah, saya baru makan sate, saya tadi itu buang angin. Rasulullah tahu kalau saya ini nggak wudhu, tapi Rasul nggak negor saya depan orang, kamu nggak punya wudhu, cepat wudhu. Kita kan gitu hadirin, Rasul nggak mau nyakitin hati orang. Yang habis makan sate, orang kan nggak tahu siapa yang makan sate, yang habis makan sate wudhu. Akhirnya dia yang sadar, akhlaknya Rasulullah. Nggak pernah ngotori lisannya nyaci maki orang. Nyebut namanya enggak. Yang habis makan sate wudhu, ya Allah saya itu. Pelan-pelan mundur sahabat, wudhu, sholat. Kenapa? Akhlak. Lisannya dijaga oleh Allah. Nggak pernah mau nyaci maki, nggak pernah mau mengutuk orang. Maka daripada itu lisan hati-hati hadirin. Rasul berangkat lagi, lihat taklim lagi. Sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, sholat di sana. Rasul sholat di belakangnya para nabi dan rasul dan para anbiya dan para malaikatnya Allah. Tidak tahu berapa triliun itu yang hadir. Setelah sholat di situ Mi'raj, ketemu nabi dan rasul. Sudah, rehla tabarruk sudah, perjalanan ngambil berkah sudah, talabul ilm sudah, ibadah sholat sudah. Sekarang liqaul ahbab, bertemu dengan kekasih-kekasihnya para nabi-nabi dan rasul sampai ketemu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah naik hadirin. Ketika naik sampai atas, malaikat Jibril ngomong, cukup. Likulin minna maqamun ma'lum, semua orang punya kedudukan sendiri-sendiri, tahu diri. Saya hanya bisa sampai sini, laudanau tulah taroktu, kalau saya dekat lagi kebakar saya. Ya udah kata Rasulullah, tungguin di sini, ini sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah naik hadirin. Ketika Rasulullah naik, subhanallah, Rasul naik sama sandal-sandalnya. Allah berfirman kepada Nabi Musa di Turi Sina, bukan di Sidratul Muntaha. Fakhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu wahai Musa, kau ada di lembah suci tua. Mau ketemu Allah ketika Allah bertajalli. Kemudian hadirin, Rasulullah di Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah, enggak disuruh perintahkan lepas sandalnya. Makanya Syekh Yusuf Nabhani beliau mengatakan wa fi ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadi.
Dan di atas semua alam semesta ada sandal Nabi Muhammad. Semua nabi dan rasul ada di bawah sandal Nabi Muhammad. Kalau Allah menyebut kepada Nabi Musa, lepas sandalmu kau di lembah suci, tapi tidak memerintahkan Nabi Muhammad nyopot sandal walaupun di Sidratul Muntaha. Hadirin, jangan ngomong Rasulullah, sandalnya aja kayak gitu hadir. Rasul sampai sana disambut oleh Allah. Disambut oleh Allah. Ketika Rasul mengatakan, pertama perjumpaan Rasul memuji Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Disambut oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai nabi. Nabi di saat mendapat kenikmatan yang tidak ada duanya, seperti memandang zat Allah, nggak lupa dengan para aulia wa sholihin. Beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kata Habib Ali Habsyi dan para aulia sampai mengatakan, ya Allah, beruntungnya aulia, mereka ada di hati Nabi Muhammad. Bahkan ketika berjumpa Allah, Rasulullah masih ingat para aulia. Salam bukan cuma untukku, hambamu yang soleh ya Allah. Mereka ada di hati Rasulullah. Kalau kita ada di hati kita Nabi Muhammad, kita Masya Allah. Tapi lebih Masya Allah lagi kalau kita ada di hati Nabi Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dengar percakapan ini, semua malaikat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Para nabi menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ya ini sholat hadirin. Memang sholat dari Isra Mi'raj ini. Setelah itu dapat perintah, ya Muhammad, kau hibur, aku hibur. Aku tahu apa yang menimpamu sekarang, kau hibur. Aku hibur engkau. Tapi kalau kau pulang, hiburan selesai, sumpek lagi yang ada. Makanya aku kasih amalan yang kalau kau lakukan gak akan sumpek. Apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat. Orang sholat itu kalau istiqomah gak akan stres, gak akan sumpek. Karena dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa sholat? 50 waktu. Siap. 50 waktu hadirin. Saya hitung 24 jam itu kalau 50 waktu, setiap 28 menit azan. Saya ceramah ini azan barusan. Berdiri lagi azan lagi hadirin. Azan terus 28 menit sekali azan. Bayangin hadirin. Masjid-masjid ini tawanya sampai panas semua, azan 28 menit sekali. Saya cuma mikirin yang gak seneng azan apa gak kesian itu hadirin. Orang sehari 5 aja udah ruwet, apalagi 50 hadirin. Coba, ketika Rasulullah turun ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, apa perintah Tuhanmu? Sholat 50 waktu. Aduh gak kuat umatku aja gak kuat. Balik sama Allah, minta keringanan, salhu takfif, turun, naik lagi, diturunkan 45, turun, ketemu Nabi Musa, berapa 45? Gak kuat, terus 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Sampai 5 ketemu Nabi Musa lagi, ya Muhammad berapa 5? Salhu takfif, minta lagi, berat itu buat umatmu. Katanya Rasulullah, ini istahyaitu min Rabbi, aku malu sama Allah. Udah berapa kali naik, sudah dikasih 5 masih minta pengurangan. Ya udah kalau gitu. Ya Allah, kenapa Rasulullah malu waktu itu ya Allah? Coba enggak kan mungkin jadi 32 lumayan hadirin. Minimal subuh itu enggak ada hadirin. 5. Ulama memberikan berapa hikmah. Ini mosok perintah Allah ditawar-tawar sih hadirin. Gini, bukan gitu. Ahli hikmah mengatakan maunya Allah itu kasih 5. Dari awal memang fi'il milah 5. Tapi Allah buat 50 dulu, ini buat umat Nabi Muhammad. Supaya yang 5 pahala 50. Baiknya Allah untuk umat Rasulullah. Kalau langsung 5, sholat kita sehari 5. Tapi sekarang kita sholat 5, pahala 50. Karena apa? Karena Allah sebut 50 dulu baru 5. Seakan-akan Allah nggak nawar-nawar untuk pahalanya, kalau dikerjakannya nggak apa-apa ditawar. Itu. Ada riwayat yang lain mengatakan ahli hikmah, bukan. Nabi Musa itu kan minta ketemu sama Allah berkali-kali sampai hancur itu gunung. Ya. Apa kata Allah? Lantaroni. Lakin undur ilal jabal, lihat itu gunung. Idza staqarra, maka kalau dia tempatnya dia kuat akan aku bertajalli,
Kau akan melihatku, fasaufa tarani, kau akan lihatku. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan, hancur. Fakharra Musa, pingsan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pengen ketemu Allah nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya ketemu Rasulullah. Ketika ketemu Rasulullah, ada bekas cahaya pandangan Allah di wajah Nabi Muhammad. Maka dilihat oleh Nabi Musa, ya Allah nikmatnya bekas pandangannya Allah. Kemudian disuruh balik. Hanya Nabi Musa ingin menikmati bekas pandangannya Allah di wajah beliau, baginda Muhammad. Makanya orang aulia wassolihin kan gitu. Imam Hasan al-Basri ketika beliau tanya, kenapa ya wali-wali itu wajahnya enak dilihat? Ini wali-wali ini kan kalau dibilang ganteng, masih gantengan drama Korea hadirin. Artis Korea kan ganteng. Tapi kenapa ini enak dilihat? Ini enak dilihat, kenapa? Li'annahum khalau bi rabbihim, kalau malam kholwat sama Allah. Bangun malam, fa'albasahum nuran min nuri, dipercikkan cahaya Allah di wajahnya. Pagi hari dilihat dan dipandang wajahnya enak. Ketika Rasulullah ditanya tentang aulia Allah, Rasul menjawab, idza ru'u dzukirallah, mereka yang kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Turun Rasulullah dapat sholat 5 waktu, disampaikan kepada umatnya. Makanya sampai detik ini orang yang ingin bahagia hatinya, nggak kenal sumpah, nggak kenal sedih, jangan lepas dan tinggalkan sholat 5 waktu. Jam berapa ini hadirin? Sudah subuh belum? Alhamdulillah. Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi ketika menyampaikan ini semua hadirin, pasti ditolak. Tapi Rasul menyampaikan kebenaran, gak pandang bulu. Dipanggil semua orang kafir Quraisy dan diceritakan masalah ini. Dan subhanallah, di antara mereka yang awalnya ingkar, menertawakan, mengatakan gila, akhirnya beriman ketika melihat tentang apa yang ada pada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun Rasulullah, dibawalah sholat 5 waktu kepada umatnya. Sampai detik ini Isra Mi'raj ada setiap sholat yang kita lakukan 17 rakaat tiap harinya. Ayo peringatan Isra Mi'raj sehari 5 kali. Kita ingat ini hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu sholat. Jangan tinggalin sholat dan ambil pelajaran dari beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita dan menambah kecintaan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad.